Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Didi Sudarkardiansyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 terkait supervisi akademik. Di sini saya masih bersama Bu Ana Isna, ini guru mapel TIK SMA Negeri 1 Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Diki. Bu Ana, jadi sebelum kita melakukan observasi Ya. besok di hari besok itu kita hari ini melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi Ya. nanti biar ada gambaran mau seperti apa observasinya. Oke. Ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol saja Bu terkait pra-observasi ini supaya kita biar bisa lebih siap lagi untuk menghadapi observasi besok. Oke, baik Pak. Untuk besok di hari yang Senin ya Bu ya, insya Allah Senin ya, insya Allah saya hari Senin. Kira-kira pembelajaran itu, tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Baik, untuk besok hari Senin kebetulan saya itu mengajar di kelas 10. Oke. Nah, itu materinya saya masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di situ tujuan pembelajarannya supaya peserta didik itu mampu melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran melalui pengolah kata, pengolah angka, dan juga presentasi dengan benar. Kemudian yang tujuan yang kedua, peserta didik itu mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan tepat. Begitu, itu tujuan pembelajaran yang besok akan saya sampaikan kepada anak kelas 10. Jadi tujuan pembelajaran dua ini tadi Bu yang dengan sampaikan, kira-kira yang pengen Ibu kembangkan, Bu Ana kembangkan di bagian mana? Nanti saya ingin bahwa peserta didik itu bisa mengintegrasikan aplikasi antar pengolah kata dan pengolah angka, misalkan dari Microsoft Word diintegrasikan ke dalam Microsoft Excel atau sebaliknya. Kemudian untuk pengembangan yang ingin saya kedepannya itu saya ingin peserta didik mampu mengintegrasikan dengan fitur lanjut aplikasi perkantoran yang berupa misalkan membuat surat masal atau mailbit gitu. Keren Bu. Jadi tadi penjelasannya kalau untuk itu Bu ya Pak, pengembangannya itu di bagian integrasi buat output ke Excel ataupun sebalik. Iya, betul. Kemudian kira-kira itu rencana pembelajarannya, alurnya ataupun metodenya itu mau seperti apa Ibu? Besok untuk metode pembelajarannya, metode pembelajarannya saya besok menggunakan berbasis masalah, jadi problem based learning atau PBL. PBL ya. Selain itu ada juga nanti saya melakukan diskusi terlebih dahulu kelompok ya, diskusi kemudian baru membagi kelompok, diskusi, kemudian ada presentasi juga dari hasil yang dia dapatkan pada materi tersebut. Jadi untuk PBL diskusi gitu. Yeah. Kalau selain metode, medianya tuh kira-kira? Medianya saya menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan LKPD. LKPD, PowerPoint, dan tayang itu. Iya. Jadi tadi tujuan, kemudian ada pengembangannya panjenengan, rencana, kira-kira Ibu akan laksanakan kapan? Pelaksanaannya besok insya Allah hari Senin Pak, jam ke-2 dan 3 setelah pojok di kelas 10 Merdeka 8. Ibu, itu dulu yang saya tanyakan di ngobrol-ngobrolnya. Okay. Kemudian kira-kira terakhir itu sebelum kita tutup, kita akhiri, dari obrolan kita ini, diskusi ini, yang panjenengan dapatkan itu apa? Ya nanti saya akan dalam pembelajaran ini itu saya menggambarkan pengembangan integrasi antar aplikasi perkantoran kita
dan saya akan mengembangkan lagi ke dalam fitur lanjut aplikasi perkantorannya lagi, berupa tadi anak bisa selain mengoperasikan Microsoft Office, dia juga bisa membuat kayak semacam surat masal dengan menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran berupa mail. Jadi sudah ada gambaran tuh ya, nanti pembelajarannya mau seperti apa. Ya, itu nanti juga saya berikan LKPD-nya Pak, supaya nanti anak-anak tidak kemana-mana dalam mengerjakan pada proses pembelajaran itu. Itu aja ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin observasi. Kemudian nanti kita ketemu lagi setelah observasi ada pasca itu. Nanti paskanya nanti ditemani dengan PP saya, BK. Ngobrol-ngobrol seperti biasa, kita sharing, berbagi ilmu lah. Oke, siap. Ibu terima kasih. Selamat siang Bu. Siang Pak Diki. Mas, masuk semua. Ada yang sakit-sakit ini. Sebelum kita mulai, kemarin di minggu kemarin sudah jelaskan tentang pertama aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran itu meliputi apa saja kemarin? Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word. Nah, di sini kita belajar juga yang ketiga tentang teknologi informasi dan komunikasi. Gimana sebelum nanti kita lanjutkan, Bunda mau membacakan tujuan pembelajarannya kemarin apa? Coba dibaca, Mas. Tujuan pembelajarannya yang keras, biar teman-teman. Salam saya, dia mau melakukan integrasi antara perkantoran keuangan presentasi benar. Dua integrasi mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan waktu. Yang sudah dibacakan oleh Mas siapa? Mas Alvin sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah kalian nanti bisa mampu melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran dengan mengolah kata. Kemarin mengolah kata disebut dengan Microsoft Office Word, kemudian mengolah angka, Excel, dan juga PowerPoint dengan benar. Setelah kalian menguasai aplikasi perkantoran, kalian harus bisa atau mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan menggunakan contohnya adalah nanti membuat surat masal, yaitu dengan menggunakan aplikasi fitur lanjut menggunakan surat masal, Word, kemudian Excel. Integrasinya itu namanya apa kemarin sudah saya jelaskan? Sedikit menggunakan aplikasi mail marker, ya kan kemarin sudah ya, tapi belum ya. Nanti kita bahas bersama. Sini yang pertama kali adalah kita perlu membuat sebuah laporan. Kalau misalkan dia bertanya, memberi pertanyaan kepada kalian tentang disuruh membuat sebuah laporan yang kalian pikirkan atau yang kalian lakukan sebelumnya, kalian kita lakukan bentuknya apa? Berupa teks atau angka. Bisa juga teks, bisa juga angka, bisa juga PowerPoint atau presentasi. Nah, di sini sebelumnya aplikasi perkantoran atau aplikasi Office itu adalah apa? Baca bersama-sama. Aplikasi perkantoran atau aplikasi Office adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan
terlebih dulu. Sekali kamu menyalakan sebuah PC atau komputer, dia akan langsung berada di desktop menu yang namanya aplikasi Office. Ada Word, ada Excel, dan juga PowerPoint. Oke. Di sini secara umum aplikasi Office terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. Ada 3 di antaranya yang paling banyak digunakan di perkantoran. Yang pertama ini benar apa? Microsoft Office Word, kemudian yang kedua yang ketiga PowerPoint. Sekarang kita masuk ke integrasi konten aplikasi perkantoran. Pengertian dari integrasi konten aplikasi perkantoran coba pengertian dari integrasi konten aplikasi perkantoran. Mengintegrasikan artinya menyatukan objek, data atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Walaupun komponennya tadinya kencang atau tidak ada hubungannya. Yang berapa dengan yang dibacakan oleh Mas Abdul? Jadi pengertian dari mengintegrasikan itu adalah menyatukan objek, data atau komponen yang membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun itu komponennya tadinya terpencar, sehingga nanti bisa menjadi satu objek. Nah, sebelumnya ada beberapa cara untuk mengintegrasikan data, teks, atau gambar antar aplikasi perkantoran. Di sini nanti kita belajar tentang 3 model integrasi. Yang pertama yaitu integrasi dengan perintah copy, cut, dan paste. Sebelum nanti kita masuk praktek tentang integrasi dengan perintah copy, cut, dan paste, coba kalian amati dulu keyboard yang berada di depan kalian itu dicoba dipegang, kemudian kalau ada perintah cut, kalau menggunakan tombol keyboard biasanya ditekan tombol apa dan apa? Cut itu apa? Memotong. Ditekan tombol apa? CTRL plus memotong loh ya. CTRL plus kemudian kalau perintahnya copy gimana? Copy. Ditekan tombol apa di keyboard? CTRL plus copy loh. C. Betul. CTRL plus C. Kalau penempel apa master? CTRL plus diingatkan ya, nanti sudah gunakan untuk menggambar sebuah keyboard beserta tombol dan fungsinya sendiri. Sekarang belum. Nggak ada perintah, nggak ada PM. Oke, nanti ya. Pertama sudah belajarkan yaitu dengan integrasi perintahkan copy dan nanti diingat ya, yang perintahnya tinggal nanti dalam memerintahkan kamu mengcopy atau memotong. Tergantung nanti soalnya. Kemudian integrasi yang kedua yaitu fitur integrasi konten pada aplikasi. Jadi nanti kamu membuka 2 aplikasi secara langsung. Jadi membuka aplikasi Word terlebih dahulu, kemudian nanti diintegrasikan dengan Microsoft Excel dengan membuat ini apa? Gambar apa ini? Jadi nanti satu PC, satu monitor itu muncul 2 aplikasi. Nah itu yang dinamakan integrasi. Kemudian yang ketiga adalah objek linking and embedding. Nah ini nanti kita belajar menggunakan membuat surat asal satu dokumen satu semua instansi atau sampai di sini ada yang mau bertanya tentang integrasi data teks atau gambar? Tidak? Paham ya? Baik, sekarang kita praktekkan. Sebelumnya nanti kita praktek integrasi dengan perintah copy kan hasil terlebih dahulu ya. Oke, ini minta tolong Mas dan atau Mbak membagikan materinya. Atau dari coba kalian perhatikan yang langkah individu pertama. Langkah individu pertama itu adalah integrasi copy, cut, dan paste. Di mana dalam aktivitas ini kalian akan mengetikkan sebuah kata di Microsoft
silakan copy dan paste di lembar kerja Word baru yang masih kosong. Coba kalian lakukan, langkah-langkahnya di situ sudah ada. Ada 4 langkah. Kalian lakukan. Buka langkah yang pertama apa? Membuka aplikasi Microsoft Word. Silakan buka dulu ini. Apa namanya? Isinya masing-masing. Iya, bukan kan? Dokumen baru. Oh, nggak masuk nanti buat kita. Kami yang mau baca itu namanya. Tidak ada, berarti kamu kontak lagi. Berarti nomornya itu ya. Sekarang untuk filenya, saya hasil kopiannya. Jadi yang tadi pemasaran isinya karya 1. Kemudian di copy. Hasil kopinya coba kamu simpan dengan nama copy line 1. Filenya copy line 1. Nama dia, nama dosen yang baru kamu simpan dengan tombol save. Kemudian nanti yang kamu beri nama copy line 1 ini nama. Jadi filenya beri nama copy line 1. Ini terus Dikasih nama apa? nah, kamu mau buat gimana aja? Dan juga nanti di benda kamunya. Nah, Selesai. Iku Albi. Yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai sampai dari hasilnya keluar dari ini dulu, kemudian artikelnya diganti tulis sama yang kalau sudah disimpan nih nama teman-temannya simpan kalau buat mundur terlebih dahulu capitalnya sesuai yang sebelumnya apa? Hasil perjalanan pertanyaannya di sini kayak buat folder nama masing-masing dengan cara pilih file atau file atau file kemudian diklik sebagai set as. Setelah di set as kamu pilih local disk D atau website dari D atau F yang ada di sini masing-masing. Kemudian kamu buat folder baru ini klik new folder. Setelah itu baru nama file itu biru. Nanti sudah bisa cara membuat folder baru. Sudah? Disimpan di folder lokal bisa apa? Disimpan di lokal bisa apa? Data di sama? Data G. Namanya lamanya 2 ya, tanyanya. Lamanya 2. Kasih nama sih. Namanya di foldermu masing-masing. Kalau di dalamnya, filenya nggak usah kasih nama lagi. Hanya namanya 2. Wis aja jadi. Kan itu. Dia jadi mana? Kan awet
tinggal ya. Ji, ini Mas tahu. Jangan lupa menyimpan filenya di folder pematikan sampai untuk pertemuan hari ini berakhir sampai di sini dulu. Tentang kita belajar tentang budaya berundang. Jadi kalian juga belajar tentang integrasi pengen aplikasi penanggulangan hardware karena ada pertama tadi budaya Nama, kopi, yang kedua, kemudian yang kedua menggunakan nama yang kedua. Biasanya kalian juga menggunakan kemudian secara otomatis buatnya sudah terbuka. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya. Sudah paham ya? Silakan komputernya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Juwana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih tuh sudah meluangkan waktu lagi untuk kita diskusi lagi. Setelah kemarin apa ya, ada kita observasi yang ini kita melakukan pasca. Mohon maaf mengganggu waktunya walaupun diskusi itu sudah disempatkan untuk Iya, pasca gak sebentar. apa-apa. Jadi nanti pasca dalam pasca ini kira-kira yang pengen ibu dapatkan apa kabar ini? Jadi pasca ini kebetulan nanti pas setelah kita observasi kemarin dan kita ngobrol di pasca ini setelah observasi yang pengen ibu dapatkan ke tujuan dari seperti Ini kemarin itu pada saat Pak Kiki observasi ke kelas saya itu kan kebetulan materinya Pak sampai di mata apa namanya integrasi aplikasi perkantoran. Di situ nanti tujuan pembelajarannya yang kemarin saya sampaikan ke anak-anak itu dia anak-anak kelas 10 terutama nih kelas 10 itu bisa mengoperasikan komputer mengolah dengan menggunakan aplikasi perkantoran yaitu Word, Excel, dan PowerPoint gitu. Nah itu yang menjadi tujuan pembelajaran saya untuk kemarin pada saat aplikasi. tujuan pembelajarannya berarti anak-anak pengen ikuti integrasi perkantoran. Oke, mampu mengintegrasikan. Kalau untuk tujuan percakapan hari ini biar misalkan apa Bu Ana pengennya seperti apa yang pengen Bu Ana dapatkan di percakapan kita hari ini. Kalau kemarin di praobservasi kemarin Bu Ana mendapatkan punya gambaran maksudnya menjadi seperti itu. Kemarin Bu Ana menyampaikan seperti itu saat pra. Nah untuk saat kali ini di pas observasi yang pengen Bu Ana dapatkan. Ya, saya ingin supaya nanti itu Pak pada saat pembelajaran di jam saya terutama ya, itu saya ingin supaya bisa mendapatkan apa ya pengalaman baru ya untuk bagaimana model pembelajaran yang efektif supaya anak-anak itu bisa sama-sama bekerja berkolaborasi saling berkolaborasi gitu. Soalnya kalau mata pelajaran informatika itu kan memang kebetulan di sekolah kita itu difasilitasi satu anak satu komputer. Jadi misalkan ada anak yang belum mampu, istilahnya belum mampu untuk mengoperasikan komputer, dia itu bingung sendiri. Ya. Kebetulan kemarin itu kan yang saya gunakan metode pembelajarannya adalah project based learning. Iya, oke. Nah itu menurut saya kurang apa ya namanya? Kurang ke anak itu kurang gitu loh. Kurang greget gitu. Ya, kurang greget karena
pada dasarnya anak itu masih kurang dalam apa itu pelajaran komputer MOS itu digunakan untuk apa, dia masih takut untuk menjalankan perangkatnya. Jadi karena apa ya, satu anak satu komputer, mereka kolaborasinya kurang. masih kurang. Gimana pengen mendapatkan pengalaman kira-kira model yang cocok, Model yang apa ya, cocok untuk kemarin PBL dikiranya harusnya kurang seperti cocok apa. gitu. Jadi lanjut dengan apa ya, ini apa ya, refleksi lah itu ya terkait Iya. kemarin PBL kemarin nggak kurang pas, jadi nanti Kurang pengen pas. yang kira-kira yang pas seperti apa itu Bu ya. Kemudian belum tujuannya seperti itu, kemudian itu Bu apa yang Ibu laksanakan kemarin observasi yang sudah pas buat Ibu, yang sudah baik di Ibu itu kira-kira. Yang sudah baik menurut saya kemarin itu anak-anak itu pada saat sebelum saya memasuki materi itu kan saya memberikan materinya terlebih dahulu, teorinya. Nah setelah dia masuk ke dalam lab, ternyata dia itu masih kebingungan mana yang itu apa namanya tombol power aja dia nggak tahu. Terus MOS misalkan disuruh kan kalau integrasi itu kan menggunakan aplikasi Office Word dan Excel. Misalkan disuruh membuat tabel itu kalau integrasi antara copy, cut dan paste dia masih bingung. Jadi selain tadi modelnya, anak-anak dasarnya dalam artian menyalakan komputer masih ragu ini bener nggak tombol power, Iya. ya. Kemudian apa copy tadi, Iya, kontrol C, nah itu itu masih fungsinya untuk bingung. apa ya. Kira-kira yang mendasari mereka kok sampai apa ya, kurang tahu kontrol C itu copy, powernya Itu beda setelah mana? saya tanya per anak ya Pak ya, itu pada saat dia kelas 9 atau bahkan kelas 7, 8, 9 itu dia ada pelajaran TIK tapi tidak sampai menggunakan perangkatnya. Oh, berarti mayang. Iya, Bayangkan. namanya hanya teori-teori saja. Pada saat dia praktek, jadi dia kagok kayak iki apa kayak gitu. Jadi dia sudah menemukan gitu. Iya. Selain di kendala di Selain di kelas itu, ada lagi nggak kira-kira? Atau cukup cuma itu? Sebenarnya ada lagi sih Pak yang kondisi anak. Karena dia tidak mengetahui apa itu. Misalkan tak suruh membuat teks, menulis teks surat undangan misalkan gitu. Nah, itu kayak dia itu jenuh Pak. Jadi pembelajaran saya merasakan pembelajaran seperti ini di mana tanya ada yang tidur di lab itu, dia tidur. Loh, kamu kenapa kok tidur? Bosan gitu, seperti itu. Karena ya dia itu tadi pengetahuan kemampuannya kurang, sehingga dia dipilih untuk tidur. Oke. Anak merasa apa ya? Merasa bosan dengan pembelajaran. Padahal itu praktek. Jadi yang bayangkan kalau saat SMP-nya kalau nggak praktek seperti apa itu? Saat SMA aja praktek seperti ini ya. Iya. Jadi dengan sudah apa ya? Sudah tahu masalahnya, berarti ada dua tadi praktek saat mengetahui dasar data SMP, belum memegang komputer, cuma sekedar teori, kemudian kondisi anak juga apa ya, kondisi anaknya kadang kurang butuh penting ya. Dari dua ini yang panjenengan kira-kira ada solusinya nggak? Gambarannya panjenengan kira-kira untuk menyelesaikan ini masalahnya. Kalau menurut saya ini karena saya melihat pada saat pembelajaran dimulai, selain saya memberi LKPD, nah itu ternyata LKPD itu belum mampu untuk dia lakukan. Jadi intinya saya memberikan di LKPD satu anak satu, dan dia itu harus menunggu perintah dari saya, tidak langsung misalkan disuruh ngetik ini. Karena itu tadi Pak, dia belum punya dasar awal itu tadi, mengoperasikan komputer itu harus seperti apa, bingungi tadi Pak. Jadi panjenengan sudah melakukan dengan trik LKPD tadi. Iya, tapi anaknya masih menunggu Masih perintah. menunggu Tapi perintah. dengan kemarin saya lihat saat observasi kemarin dengan keliling untuk bimbingan anak-anak itu termasuk itu termasuk salah satu trik panjenengan untuk
membimbing anak-anak Iya. di apa ya untuk memahami LKPD ini Iya, sebenarnya iya. maksudnya itu gimana, padahal sudah ada langkah-langkahnya. Iya. Karena saya lihat seperti itu Bu. soalnya. Ya kemarin saya Makanya memang dunia kok keliling sana kanan kiri. Iya. Oh, ternyata untuk membimbing anak-anak ini. Bu. Oke, nah itu harus saya salah satu Pak, soalnya ya kebetulan kan memang satu anak satu. Anak satu. Jadi misalkan satu tidak bisa, teman-teman itu banyak yang katakan sebentar sabar, boleh nanti nggak. Jadi saya harus memerlukan media juga Pak, seperti apa namanya perangkat juga berupa LCD. Nah itu pun kemarin juga sudah saya siapkan, cuma anaknya tadi kurang fokus dalam menerima pembelajaran pada saat praktek itu tadi Pak. Diterima NKPD-nya, tapi setelah itu dibiarkan. Jadi LKPD dibiarkan, tapi mereka bisa melakukan itu kemarin. Saya tahu Sebenarnya Mas, kalau ditunggui Pak, bisa ya. bisa. Ya. Kemarin saya lihat juga seperti itu saat Iya. kemarin apa tadi saya sampaikan tadi kan panjenengan kemarin juga saat ini Senin juga kemarin nih. Senin itu hari kan Senin. panjenengan juga mimpi anak-anak gitu kan. Iya, satu anak. Berarti yang apa? Jadi masalah anak yang tadi berarti sudah panjenengan selesaikan dulu. Yang Iya, tadi sudah. alhamdulillah, yes. Kalau untuk yang kondisi anak ini masalah yang apa? Kondisi anak yang apa kurang minat ini dalam praktek Yang ini. kurang minat itu Ini ada nanti solusi. ya, rencana kedepannya saya harus apa ya? Ya tadi Pak, harus membuat kelompok belajar. Jadi walaupun hanya satu visi satu anak, dia itu nanti bekerjanya secara kelompok. Oke. Kebetulan kemarin kan saya belum sampai presentasi Pak, karena terkait dengan kekurangan waktu yang hanya 2 jam pelajaran itu tidak bisa mulai dari awal sampai akhir, baru beberapa proses saja, belum sampai di tingkat presentasi di depan kelas. Karena belum jadi produknya. Gitu. Kalau misalkan kelompok itu nanti mungkin bisa Pak, dibuat kelompok, walaupun tinggal nanti instruksinya dari saya. Misalkan tiga visi, nanti yang dinyalakan hanya satu, yang kedua nanti bisa bekerja sama. Nah itu mungkin bisa mengurangi anak yang kurang tadi yang tidur tadi Mas. Berarti dia pakai apa ya? Pakai tutor sebaya gitu ya? Iya. Mungkin di kelompok gitu ya. Dan yang juga menemukan lagi nggak sampai kemarin yang saya lihat juga kemarin kan biasanya kan pelajaran teorinya juga ada auman baliknya, ada asesmennya. Dan biasanya ada hasilnya dipresentasikan juga kan di waktu di FPP-nya kan. Oh ini nggak ada, berarti dia sudah menemukan bahwa karena waktunya jam kurang pelajaran belum sampai ke asesmen Pak. biasanya kan 3 jam pelajaran ya biasanya. Iya, dulu tahun kemarin 3, sekarang kurang. Berarti apa ya presentasinya saya minggu depannya lagi. pertemuan berikutnya. Karena kekurangan waktu tadi jadi akhirnya asesmennya presentasinya nggak ada, dikurangi. Produknya kemarin sudah sampai produk kemarin saya lihat. Produknya saya kemarin integrasinya Word sama Excel. Ya. Berarti Word Excel sudah 75 hampir 80% sudah semua. Cuma ya tadi harus nonton satu. Luar biasa Bu. Sabaran aja kan komputer anak kan satu lagi juga. Ya. Tapi dia sudah diatasi dengan tadi dengan tutor sebaya tadi. Tutor sebaya ini Pak. Itu tadi nanti misalkan kan saya melihat anak ini cepat menangkap perintah yang ada di LKPD, dia segera mengerjakan. Nah setelah itu anak itu tak stop dulu, kamu jangan melanjutkan untuk aktivitas yang berikutnya. Yang pertama dan kedua dulu kamu lakukan. Setelah itu saya minta bantuan dia untuk membantu anak-anak yang teman-temannya yang lain yang belum bisa. Ya. Ada Pak sebelumnya 1-2 anak yang langsung sekali saya memberikan LKPD itu kan harusnya dipakai untuk 1 minggu, 2, 3 sampai 4 kali pertemuan. Dia langsung diselesaikan pada saat satu pertemuan itu. Itu juga ada. Mungkin karena di SMP-nya dia sudah mahir dalam Sudah komputernya lah. Ya komputernya lah. Sudah praktek. Ya. Jadi dia sudah melakukan juga yang kelompok belajar ini melakukan apa Bu yang tadi yang satu komputer tadi. Satu Komputer komputer ada apa yang satu itu rencananya setelah kegiatan B5 ini Pak, insya Allah Oh, ya pas pembelajaran
pertemuan berikutnya. Berikutnya ya, jadi secepatnya gitu Bu. Ya. Ya, tadi apa ya? Tadi saya mulai lagi baiknya tadi anak-anak sudah masuk secara tertib Bu ya. Dan sudah Iya, Pak. tapi mereka masih bingung dalam artian tadi anak Iya, komputernya, komputernya. kemudian kopi paste udah sering mari tapi dia sudah melakukan memberikan RKPD, Iya. jadi dengan direktur baru sabar tadi dengan bilang sampaikan Harus ada instruksi dulu instruksi, dari saya. oke kita sudah berjalan gitu, Iya. jadi bagus. Kemudian juga Pak Abdul dengan berkali dengan media juga tadi, Media, Polri, pakai PowerPoint. betul ya. Kemudian untuk kedepannya untuk antisipasi tadi ini untuk kita supaya kelompoknya biar Iya, ada dengan harus. satu komputer satu. Jadi, selain tadi selain apa, kita selain waktu kemarin saya lihat kan tadi tadi saya lihat kan kemarin tadi yang nggak lihat di asesmennya kan belum ada. Ya, Yang- asesmen. yang sudah lakukan pertemuan berikutnya kan dengan pertemuan berikutnya kemudian termasuk presentasinya juga. Iya. Itu ya tadi biasanya. Kalau untuk yang saya lihat lagi ini sudah melakukan ini Bu, saya sangat bagus Bu. Di akhir itu penutup dengan sampaikan apa ya, review apa mematikan komputer atau di awal juga prosedurnya biasanya kalau di TK kan biasanya K3 ya K3 kan keselamatan itu luar biasa Bu, di ada review sudah ada itu yang selain tadi yang selain yang dikatakan itu sudah sesuai dengan saat pra ya lihat yang kan si pra kan belum meningkatkan bagian sarana integrasi tadi, Iya. meningkatkan K3-nya itu juga sudah terlihat di saat observasi saat yang pengen ditingkatkan lagi selain itu. Saya ingin apa? Ya tadi Pak, anak-anak lebih aktif lagi sekali memasuki materi baru, menerima hal yang baru, anak-anak itu bisa apa ya, cepat menangkapnya gitu loh. Tidak apa, setelah saya bekali dari awal, mulai dari pengenalan, kemudian apa, praktek, nah hasilnya nanti supaya nanti dia itu bisa membuat, misalkan kan biasanya kalau di sekolah itu ada kegiatan bagaimana, nah itu kan membuat laporan. Nah laporan itu kan tetap menggunakan apa, Office. Nah itu yang ingin saya terapkan di situ supaya dia nanti pada saat membuat laporan itu tidak bingung bagaimana cara mengatur kertasnya, cara membuat laporan keuangan, laporan laporan pengeluaran dan pendapatan. Iya. Terus ada selain itu dia bisa mencetak hasil laporannya sesuai dengan yang diharapkan. Kadang kan ada layoutnya itu banyak yang salah. Jadi pengen meningkatkan itu selain tadi di keselamatan tadi, kemudian meningkatkan di motivasi belajar. Motivasi belajar Motivasi belajar berarti siapa ya? Ya mereka biar lebih apa ya? Buat laporannya itu dengan menyampaikan motivasi itu. Jadi untuk laporan pendapatan, pengeluaran tujuannya untuk itu. Dan rencananya untuk apa ya? Meningkatkan ini untuk apa ya? Solusi tadi yang didapatkan tuh gimana cara saat ini dengan apa? Bukan dengan apa ya? Dengan mempunyai ide tadi yang didapatkan itu saat kemudian GMPK ataupun komunitas berencana tidak lanjut pengembangan diri. Biasanya biasanya di sini saya kan mengajar di kelas 10 itu ada 20. Nah, saya itu nanti biasanya berkolaborasi dengan beliau selaku senior saya yang di sini. Itu selain dari MGMP juga, saya kan ikut kegiatan MGMP, terus Kombel juga, Kombel Semanera itu juga kebetulan. Terus saya berdiskusi dengan teman sejawat, serumur dengan teman pelajaran saya. Gitu. Nah, itu nanti yang akan saya lakukan, bagaimana cara menindaklanjuti kasus misalkan seperti ini. Gitu. Jadi itu dengan lakukan tiap berapa bulan, 1 bulan? Biasanya itu
pada saat kayak gini, misalkan saya di kelas 10 Merdeka 8 di hari Senin. Nah, saya setelah dari kelas Merdeka 8, saya biasanya langsung ke ruang guru menemui teman sejawat itu, terus saya, Mbak atau Bu, materi di kelas 10 Jinan sudah sampai mana? Terus tadi Jinan paringnya apa, kasih materi tentang apa gitu kan, nanti kita saling berkolaborasi. Jadi kalau dengan rekan-rekan setiap hari lah, Iya, setiap hari. Kalau dengan yang MGMP, Kalau MGMP itu 1 bulan satu bulan sekali. itu menyamakan apa teori yang akan kita sampaikan, Menyampaikan persepsi. persepsi. Kalau yang tadi yang sampaikan masalah kobel itu, Kalau kobel itu 2 bulan, satu bulan 2 kali. 1 bulan sekali. 1 bulan nggih, 1 bulan 1 kali. Kalian kolaborasi dengan senior MGMP kobel tadi. Kemudian untuk tindak lanjut tadi dengan untuk apa mengatasi solusi tadi, selain kolaborasi yang dilakukan Pengembangan diri saya mengikuti diklat ya secara online gitu Pak. Biasanya saya mencari referensi berkaitan dengan mapel yang akan saya ajarkan. untuk interval waktunya. Waktunya kebetulan itu malam Pak. Jadi nggak mengganggu pembelajaran di Juga ambil tiap hari itu. ya, Selonggarnya. ya, selagi misalkan saya Masih bisa. agak kesulitan dengan materi yang akan saya ajarkan, saya mencari itu referensi. Bagi kalau nanti teman-teman ini Zoom atau lewat apa? Zoom. Langsung di live ya, atau yang live enggak Yang lain live. Selain dua ini membagi dengan juga sudah dua itu ya sudah jadi tidak lanjutnya anak tadi mengatasi kekurangan tadi untuk anak tadi ya untuk anak tadi kan yang dengan sampaikan dengan tutor sebaya gitu ya. Jadi untuk yang panjenengan sendiri udah lanjutnya panjenengan ya mengembangkan diri lah dengan kolaborasi yang sudah dipelajari Bu ya. Ini itu Bu yang dari percakapan dari Ibu dari awal dari tujuan panjenengan tadi ingin mendapatkan model-model baru saling berkolaborasi anak-anak supaya bisa apa ya bekerja sama, kemudian PPM-nya masih kurang. Kemudian kita sudah menemukan solusi tadi, solusi anak yang saat dasarnya masih kurang menggunakan EKPD dan lain sebagainya tadi ada yang dengan dapatan dari tadi kan yang simpulkan kesimpulan dari ini yang bisa didapatkan itu dari tempatnya juga enggak yang tujuan tadi di awal yang pengen mendapatkan pengalaman baru dari model tadi pembelajaran kira-kira sudah didapatkan atau kayak dari ini dari pesanan dari panjenengan ya itu alhamdulillah saya sudah punya gambaran. Ternyata saya itu besok harus seperti ini. Nah, selain untuk yang anak yang tadi kurang minat atau kurang motivasi, nah itu nanti akan saya beri motivasi lagi selain dari diri saya sendiri. Nanti saya akan mencoba mencontohkan hal-hal pada di lingkungan sekitarnya. Itu kemudian nanti tutor sebaya masih tetap saya gunakan Pak. Menggunakan tutor sebaya itu menurut saya wajib. Karena biasanya anak-anak itu belajar senangnya dengan diajari temannya sendiri, buatan sungkan gitu. Kemudian untuk yang LKPD nanti saya akan lebih untuk memberikan serinci mungkin ya. Jadi mulai dari awal apa yang langkah yang harus dilakukan, kemudian supaya nanti ya saya tetap harus mendampingi ya Pak seperti itu. Kalau tidak nanti dia malah seenaknya sendiri. Ini sudah punya gambaran gitu Ya. masalah panjenengan tadi. Kemudian setelah kita ngobrol dengan dia punya gambaran, perasaan panjenengan gimana setelah ngobrol? Alhamdulillah agak lumayan senang deh. Rate gimana ya Pak? Sebelumnya itu kan saya memang bertiga Pak ya. Kalau yang satu ini memang saya sulit berkomunikasi. Nah
kebetulan yang kedua ini beliaunya itu hanya ngajar di kelas 10 dan 11. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Jadi yang bisa saya koordinasikan dengan beliau itu hanya yang kelas 10. Yang kelas 11 kan ada. Nah, semoga nanti kedepannya saya bisa berkolaborasi lagi dengan ketiga guru ini. Jadi kita saling saling memberi masukan, saran, terkait dengan kolaborasinya menyamakan persepsi iya, tadi. menyamakan persepsi. Yang jadi ngajak ngobrol tadi berarti yang paling seringnya kelas 10 tadi. Iya, yang kelas 10 saat saja. di kantor tadi. Untuk yang kelas 11 saya malah seringnya di MGMP. Sudah Saat MGMP dan teman PPB. Berarti dengan sudah perasaannya sudah Alhamdulillah merasa senang ya, karena ada panjenengan berdua, jadi saya bisa melontarkan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati saya. Ya, kemudian kita bisa ngobrol lagi ya. Yes. Saya juga dapat apa ya, ternyata tidak cuma pelajaran saya saja, matematika saja yang merasa saya di TK juga sama masalahnya ternyata. Mereka kalau matematika nggak ada sampai mereka apa ya, alergi buku peta nggak ada. Malah sebenarnya TIK sama matematika bersama loh Pak, teorinya ada dengan biner juga. Ya itu sebenarnya ada tapi di semester berikutnya. Jadi kan tadi kan saya sempat kaget, nah komputer sampai bingung mereka sampai kayak kalau matematika nggak sampai mereka alergi megang buku peta pensil kan alergi. Mereka kayak bingung. Iya kayak takut dulu gitu loh Pak. Takut rusak mungkin. Oh ya takut rusak mungkin takut karena banyak kabel ya Pak ya. Jadi nanti saya harus sering mengingatkan bahwa peralatan yang digunakan itu beraliran listrik. Jadi harus menjaga biasanya apa ya? Tiga LH tadi juga sering sampaikan itu supaya juga dia sampaikan mereka kata ya kalau di saya kan biasa gitu kan karena tadi dia sampaikan cuma gambar hanya gambar itu pun kadang saya tanya itu malah tidak itu Pak, tidak diberikan tentang komputernya, bahkan diganti kadang ada pembuatan prakarya. Jadi dia sama sekali tidak tahu mouse itu yang bentuknya seperti apa, itu tidak tahu. Keyboard itu nyangkut keyboard ngeten, itu mah kadang ngeten saya loh, terus ngawasi saya kan sana. Oh, betul atau enggak? Iya, betul enggak. Ya, mudah-mudahan dari cara ini sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Ya, mereka bisa lebih apa tadi berkolaborasi sambil satu misi, kemudian mereka bisa lebih bersemangat lagi motivasinya. Untuk percakapan hari ini Bu, sharingnya makasih Bu atas sharingnya, saya juga mendapatkan ilmu luar biasa dari panjenengan. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah memberikan apa ya namanya trik-trik yang sebenarnya seperti ini Bu. Nah, saya tidak berikan loh, dengan yang dapat sendiri. Dapat sendiri, ya. Tapi kan lewatnya pertanyaan dari jenengan Pak, jadi saya bisa tahu ternyata harus seperti ini. Ya sudah, terima kasih Pak ya atas waktunya ini, mungkin dengan ada kesibukan lain. Iya nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bu ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Semester depan mungkin. Oke Pak, siap. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum.